untuk menghambat penginjilan di media sosial, mereka memanfaatkan hukum penistaan. Nah, kalau tergelincir, maka hukum penistaan itu menanti. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebagaimana kita melihat beberapa waktu yang lalu, di mana para apologet terbentur dengan hukum penistaan agama. Dan kita sesama apologet juga saling sharing dan sering memberikan masukan, input, supaya kita tidak terbentur dengan hukum. Nah, saya selalu mengajak teman-teman supaya tidak berdebat dengan mereka dan tidak terpancing, ya, tidak terpancing dengan mereka, saudara. Apabila kita terpancing, maka mereka akan membawa kita dengan hukum penistaan agama. Sudah banyak yang menjadi korban, kita melihat. Ya, satu persatu Bapak Ibu menjadi korban ketika data itu kita ungkapkan, kita sampaikan dengan data, ada dalilnya, ada ayatnya, banyak orang tidak bisa terima. Berbeda dengan kita orang Kristen. Ketika mereka menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki, kita anggap santai. Bahkan itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita bisa belajar, kita bisa mengkaji, kita bisa menggali lebih dalam lagi, sehingga kita tambah hari, tambah paham, tahu, dan mengerti akan firman Tuhan. Nah, kalau teman-teman kita dari seberang, tidak Bapak Ibu. Ketika data itu kita sampaikan, data itu kita perlihatkan, data itu kita bertanya. Apabila kita tidak menguasai lidah dalam kita bertanya, sekalipun itu benar, ada datanya, ada faktanya, tetap bisa dibentur dengan hukum. Nah, ini yang dialami oleh beberapa teman kita yang sudah duluan masuk ke sana, saudara. Sangat kita sayangkan memang. Tetapi walau kejadian seperti itu, kita jangan pernah takut, mundur. Tetap kita luruskan apa yang sudah mereka bengkokkan, saudara. Kita luruskan saja apa yang sudah mereka bengkokkan, Bapak Ibu. Mereka itu tidak terima, mereka marah. Jadi seolah-olah mereka itu ingin kita ini membiarkan apa yang mereka sampaikan. Hinaan, cacian, makian, olok-olokan mereka tentang firman Tuhan, itu jangan kita jawab, ini maunya mereka. Kita diam saja, kita terima olokan mereka, kita terima hinaan mereka, ini yang mereka senang. Kita telan mentah-mentah apa yang mereka sampaikan mengenai firman Tuhan, mengenai Alkitab. Alkitab yang mereka bacakan, lalu ditafsirkan menurut udelnya mereka, Bapak Ibu. Mereka melarang kita untuk kita luruskan. Ini yang mereka senang. Ketika kita luruskan, lalu kita bertanya tentang iman mereka, ada data, ada bukti, ada dalil, tertulis, tidak bisa terima, lalu dibenturkanlah. Dengan apa dibentur? Ya, Bapak Ibu sudah pasti tahu dengan apa dibentur. Nah, saudaraku, saya selalu mengajak teman-teman, kita jangan takut. Ya, kita jangan takut. Tetapi kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena Alkitab sudah mengatakan, mengajarkan dan mendidik kita, kamu ini kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Salah melangkah, salah berucap, hukum penistaan itu lagi menunggu. Dibentur. Sementara kita melihat dari kalangan orang itu sendiri, Bapak Ibu, dengan bebas menghina, mengolok-olok, mencaci maki, bahkan mengkentutin itu firman Tuhan. Tidak masalah. Malah dianggap mereka lagi berdakwah menyampaikan kebenaran. Tetapi jangan sekali-sekali kita mempertanyakan iman agama mereka. Saudara, roh ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Di dalam Alkitab tercatat, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Ini yang Tuhan berikan kepada kita. Itu tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7.
Elohim memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Ini harus kita miliki. Nah, sekalipun kita tahu kalau kita salah berucap, maka hukum itu akan menimpa kita, saudara. Tetapi kita jangan pernah takut dan undur. Dan kita harus berhati-hati di dalam kita menyampaikan sesuatu di media sosial, khususnya dalam berapologet. Maka kalau saudara tidak bisa mengendalikan diri, menguasai diri, menguasai lidah, menjaga kata-kata, menjaga emosi, jangan pernah saudara ataupun kita berdebat dengan mereka. Mereka bebas, Bapak Ibu, mengolok-ngolok, kita tidak bebas menjawab. Ini harus kita sadari, saudaraku. Kita harus sadari, kita tidak ada kebebasan untuk menjawab. Sedikit saja mereka dapati celah, maka celah itu akan dibenturkan dengan hukum dan kita akan masuk, saudara. Nah, maka jangan pernah mau berdebat. Sekalipun kita dianggap bodoh sama mereka, ambil pinter buat mereka, Bapak Ibu, daripada masuk penjara. Ya, daripada masuk penjara. Maka jangan ladani debat. Saya saja buat video, Bapak Ibu, ya. Itu orang itu marahnya minta ampun. Masuk email, masuk WA, intimidasi, ditakut-takutin, ancam, itu kita hampir tiap hari alami, Bapak Ibu. Benar-benar hampir setiap hari saya alami. Tetapi apakah itu takut? Di satu sisi takut, tetapi saya menyadari ini adalah sudah tugas, ya. Dan saya paham Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, apa yang kita takutkan? Kalau kita ada dalam Tuhan, ada dalam firman, dan apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab mencatat janji Tuhan tidak dibiarkan sehelai rambut pun jatuh, saudaraku. Takut boleh, tapi jangan pernah takut, gelisah, khawatir, berlebihan. Ketika kita merasakan takut, anggap kita lagi berada dalam Tuhan, dan Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Malaikat Tuhan 24 jam mengawasi kita, Bapak Ibu. Ya, malaikat Tuhan mengawasi kita, menjaga kita dari segala mara bahaya. Dan yang harus kita jaga adalah bagaimana pengendalian diri, penguasaan diri, dan kita bagaimana mengatur kata-kata kita. Jangan pernah bisa dibenturkan dengan hukum penistaan. Maka jangan berdebat. Kalau berdebat pasti terpancing, Bapak Ibu. Karena mereka menghina iman kita, mencaci maki, mengolok-ngolok, menertawakan. Apalagi si Zuma. Kalau Bapak Ibu bagaimana melihat si Zuma debat, itu sumpah serapah keluar, kata-kata kotor itu keluar, Bapak Ibu. Dan bebas dia. Nah, jangan sampai terpancing. Ya, jangan pernah sampai terpancing. Kasar. Adab, akhlak, budi pekerti si Zuma dalam perdebatan itu benar-benar tidak ada. Sepertinya dia sengaja, ya, atau mereka itu sengaja memperkeruh suasana debat sehingga kita terpancing. Lalu orang-orang di belakang dia mengambil celah itu, memanfaatkan celah itu, lalu dibenturkan dengan hukum. Lalu mereka katakan apa? Tuhan mengazab, Tuhan berpihak pada kita, akhirnya kena azab katanya. Padahal bukan, mereka benturkan dengan hukum. Hukum ini dianggap sama mereka azab Tuhan, Bapak Ibu. Seperti saudara kita, ya banyak contoh, ya Bapak Ibu, ya. Nah, saudaraku, yang pertama, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, dan roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Yang kedua, kita tidak pernah sendirian. Ini harus kita sadari. Tuhan selalu memegang tangan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Yahweh Tuhanmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Ini kita harus sadari. Tuhan yang menjadi penolong kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, melakukan perintah Tuhan, menjauhi segala apa yang dilarang, jangan pernah takut. Tetap pergi, beritakan Injil, pergunakan media sosial untuk kita bersaksi, menceritakan who is the Jesus man huwa Yeshua, menceritakan bagaimana kita mengalami Yesus, mengenal kebenaran.
mengenal keselamatan, sampai kita ambil keputusan untuk beriman, bertakwa, percaya kepada Yesus. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Nah, yang selanjutnya, kepada siapakah kita harus takut? Tuhan adalah benteng hidup kita, saudaraku. Kita harus sadari Tuhan adalah benteng hidup kita. Maka kepada siapa kita harus takut? Dari Daud dalam Mazmur 27 ayat 1, Raja Daud menulis, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Yang selanjutnya, aku dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Kita harus dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolong kita. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Orang-orang di sekitar kita lawan kita, Bapak Ibu ya, khususnya mereka yang menghina, mencaci maki, mengolok-olok kita. Sebenarnya mereka bukan lagi menghina, mengolok-olok kita, tetapi mereka menghina dan mengolok-olok Tuhan. Jadi yang mereka lawan itu adalah Tuhan, bukan kita. Nah, kalau lawan mereka Tuhan, maka Tuhan yang akan membalas. Dan mereka tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Nah, untuk membentengi hal ini terjadi, saudaraku, penginjilan ini terjadi, untuk menghambat penginjilan, maka orang-orang tertentu memanfaatkan hukum penistaan. Saya ulangi, untuk menghambat penginjilan di media sosial atau di outside, ya, mereka memanfaatkan hukum penistaan. Nah, kalau tergelincir, maka hukum penistaan itu menanti. Nah, maka selalu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan kita semuanya berhikmat, minta pewahyuan, akal budi, pengetahuan dari Tuhan, dan apa yang kita sampaikan itu berasal dari Tuhan. Jangan salah berucap. Sudah banyak contoh-contoh yang sudah terjadi, Bapak Ibu. Berapa sudah teman kita masuk ke dalam? Gara-gara apa? Gara-gara terpancing. Ya, gara-gara terpancing. Maka kalau tidak bisa menguasai diri, menguasai lidah, menguasai emosi, jangan mau berdebat, Bapak Ibu. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum bishim Hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.